Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, dan cintanya bagi kita. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, tabib yang ajaib. Kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, penolong yang setia. Kesembuhan pasti terjadi, mukjizatnya pasti terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, Yesus ada di tempat ini.
Tuhan, sampaikan firman-Mu, sampaikan pengajaran-Mu. Sebab kami tahu bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh karena itu Tuhan, beri kami roh yang bijaksana, ajar kami menghitung hari-hari, untuk kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kami siapkan hati kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan semua. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan kita akan belajar, saudaraku. Satu minggu ini mungkin perlu waktu 1 sampai 2 minggu kita belajar tentang akhir zaman, saudara. Ya, panjang, lebar. Karena memang ini topik yang sangat panjang. Dan bicara soal second coming, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, itu juga ada beberapa doktrin, saudaraku. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus datang saat di tengah-tengah aniaya yang berat. Ada doktrin lain yang mengatakan bahwa Yesus datang setelah 7 tahun masa aniaya. Tapi doktrin gereja kita, saudaraku, yaitu Yesus akan datang kali kedua saat di awal aniaya. Jadi sebelum aniaya kita sudah diangkat oleh Tuhan. Yesus sudah datang kali kedua. Oh, nggak ada yang amin? Amin. 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 Nah, saudara, mari kita belajar dulu. Ini tanda-tanda sudah semakin dekat. Ya, sebagai contoh seperti Pastor Gilbert Lumindong bilang kemarin, one world order akan menjadi satu tatanan dunia baru yang diatur oleh satu lembaga, apapun namanya. Dalam hal ini WHO. Sebagai contoh, cuci tangan saja kita sudah diatur oleh WHO. Seluruh dunia. Pakai masker bentuknya seperti apapun sudah diatur oleh WHO. Seluruh dunia. Tatanan dunia artinya new normal, saudara, itu diatur. Dan orang hidup di dalam kecemasan dan ketakutan. Sehingga dengan ketakutan dan kecemasan karena COVID-19, satu lembaga bisa mengatur dengan mudah seluruh dunia. Bahkan termasuk nanti peredaran uang. Saudaraku, nggak ada lagi nanti uang kertas. Yang ada adalah uang digital. Itu semua akan diatur. Dan juga saudaraku, tanda-tanda dalam kitab Wahyu tentang pemasangan, saudaraku, di dahi maupun di tangan, yaitu saudaraku, itu angka binatang 666 sudah semakin mendekati kenyataan. Nah, saudara, sebelum kita melihat itu semua, kita lihat dulu sebentar tanda-tanda yang terjadi di sekeliling kita. Kemarin saya sudah sampaikan tentang, saudara, 1 Tesalonika 5, bahwa Tuhan akan mengangkat gerejanya yang dewasa, mempelainya yang dewasa. Saudara, nggak mungkin Yesus akan menikah dengan gereja yang masih kanak-kanak. Sama seperti revival Chris nggak akan menikah dengan gadis yang masih kanak-kanak. Pasti akan menikah dengan gadis yang sepadan. Betul, Chris? Iya. Nggak mau dengan anak-anak, sekalipun cantik, kayak boneka Barbie, tapi masih anak-anak. Ya, sebelum saya lanjutkan, tolong WA Instagram di setel ulang lagi supaya nanti nggak diputus, di stop di sini. Anda yang mengikuti Instagram ada ratusan orang, masuk lagi ya. Saya putus di sini, nanti masuk lagi supaya nanti nyambungnya gampang. Mumpung masih di awal, ya. Oke, udah Chris? Ya. Di setel di awal. Yang di Facebook dan di YouTube terus saja karena lanjut. Kalau Instagram hanya 1 jam, saudaraku. Walaupun lebih jelas, tapi maksimal hanya 1 jam. Oke, dah. Sip, udah. Nah, baik. Tolong ya, dan Instagram masuk lagi. Baik. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita udah belajar bahwa Yesus adalah mempelai pria. Ingat bahwa Alkitab mengajar tentang pernikahan, tentang keluarga. Bahkan mujizat pertama yang Yesus buat itu ada di sebuah pesta perkawinan. Bukan di dalam gedung rumah ibadah atau KKR, tapi di keluarga. Ini berbicara bahwa keluarga
Allah memberikan penekanan penting tentang keluarga. Nah saudara, termasuk malam ini kita juga ibadah mesbah keluarga. Biasanya Kamis kita WRC di Balarea. Ini mesbah keluarga. Keluarga demi keluarga yang selama ini susah ketemu dengan kesibukan masing-masing. Hari ini kita bisa tiap malam. Ini malam yang ke-75 ya, 75. Saya punya teman tour leader, saudaraku Arifin. Itu biasanya saudaraku baru nyampe di Indonesia, 3 hari kemudian berangkat lagi ke Israel. Nanti 2 minggu di Israel, nyampe lagi di Indonesia, 4 hari lagi berangkat. Ketemu istri anak jarang. Hari ini saudaraku udah 3 bulan. Dari awal Maret sampai Juni nih, Arifin nggak pergi-pergi saudaraku ya. Artinya apa? Waktu ya family time yang bagus. Saya juga biasanya traveling dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Lampung, Palangka, saudaraku Batam, Singapura, mana lagi Palu, Makassar, Bali, saudara ya. Hari ini 3 bulan saudaraku ya, di rumah terus. Baru 2 hari yang lalu nganter Harvest ke Bandung saudaraku, keliling Bandung. Dalam 73 hari baru kemarin saya ke Bandung keliling-keliling saudaraku ya. Saya belum mampir lagi ke BTC. Artinya ada waktu. Apalagi dengan keadaan Harvest yang sedang dalam pemulihan. Saya punya tugas saudaraku pagi dan sore mandi India. Wow. Artinya mirip waktu masih bayi lagi saudaraku. Gantian dengan Budion mandi, sekarang dia udah agak gede. Malu dimandiin maminya, jadi harus bapaknya yang mandiin. Haleluya, betul Bos ya? Amin. Mau dimandiin kakak Bibo? Oh nggak mau. Coaches? Nggak mau juga, nggak apa-apa. Bapak aja ya, boleh. Nah, saudara, ini waktu yang indah, waktu yang bagus untuk Bapak Ibu ketemu dengan keluarga. Supaya apa? Kembali kepada keluarga, sebab berkat itu pertama datang di keluarga lebih dulu. Ingat baik-baik saudaraku, jika keluarga diam bersama dengan rukun, di situ berkat turun. Nah, malam ini kita akan melihat dulu supaya tanda-tanda, kita lihat dulu dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, kita melihat firman Tuhan, tanda-tanda akhir zaman dulu, saudaraku. Ya, mungkin 1 minggu 10 hari kita perlu belajar tentang akhir zaman. 2 Timotius pasal yang keempat, saudaraku. Pasal yang ketiga. 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini kita akhir zaman. Yesus berkata dalam Matius 24, ini permulaan dari zaman akhir. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, hari ini masa yang sukar, saudaraku. Ini masa yang sukar, masa yang aneh. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gimana nggak aneh, saudaraku. Dunia seperti kebalik. Kenapa coba? Ya, sebagai contoh. Dulu saudaraku, kalau saudara dan saya, ya, saudaraku rajin ke gereja, kita dianggap sebagai anak soleh, anak saleh. Hari ini kalau kita ke gereja, disalahkan oleh pemerintah, disalahkan oleh semua orang, saudaraku. Kenapa? Ini belum waktunya ke gereja. Gereja adalah tubuh kita, jangan ke gereja gedung. Nah, dulu yang rajin dibilang saleh, yang rajin ke masjid dibilang soleh, saudaraku. Dulu iman kita yang harus kuat, sekarang imun yang harus kuat. Saudaraku, fokus orang pada imun, bukan pada iman. Sekarang gimana imun? Siang harus berjemur sekian menit, kebablasan sampai hitam, saudara. Ya, haleluya. Kosong, saudaraku. Orang jaga imun, padahal sebelum masa ini kita harus berkata iman. Sekarang imun. Dulu kalau orang bersin di BFA, selalu kita bilang bless you. Kalau orang-orang muslim, saudaraku, alhamdulillah, artinya umur panjang. Sekarang orang bersin, saudaraku, dianggap sedang sakit, membawa apa? Virus. Waduh, saudara. Dunia sedang bergoncang, dunia sedang waspada, dunia sedang kritis, kacau. Ya, dulu bersatu kita teguh, sekarang bersatu kita runtuh, saudaraku. Ya, kalau rame-rame nggak boleh lagi. Dulu kalau ada tamu, senang karena kita dianggap bawa berkat. Sekarang kalau ada tamu dianggap bawa penyakit. Wah, betul? Ya. Iya. Orang susah
pergi jaga-jaga. Ya, kemarin ada pegawai bank kesini, saudaraku, itu pun saudaraku udah berjauh-jauhan, nggak boleh. Ya sudah, saudaraku. Ini macam-macam. Dulu ya ibu-ibu kemana-mana selalu bawa penges dan parfum. Betul, Bu Dion ya? Bawa penges dan parfum. Mau turun pesawat, buka pengesan, lipstikan. Sekarang kemana-mana bawa hand sanitizer, saudaraku. Ya, betul Anto? Iya. Dunia sedang dilanda ketakutan. Saudaraku mau kemana-mana, disinfektan dan sebagainya. Dulu kalau saudara mudik membesuk orang tua, Anda membawa kebahagiaan bagi orang tua. Sekarang kalau Anda mudik, dianggap membawa penderitaan. Orang tua udah takut. Le, yang penting THR-nya saja, Le. Kira-kira begitu. Seperti lelucon yang ada. Dulu cuci tangan untuk makan, sekarang di mana-mana orang suruh cuci tangan, tapi nggak dikasih makan. Betul nggak, saudara? Dunia sudah mulai berubah. Nah, ini bicara kembali ke 2 Timotius 3 tadi, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Gimana nggak sukar? Keluarga ketemu keluarga aja susah, saudaraku. Betul? Saudaraku, kita mau pulang mudik nengok orang tua nggak bisa. Pak BE, Pak Henry, saudaraku sudah 2 bulan tertahan di Palu, nggak bisa pulang. Tiket sudah dibeli. Saudaraku, maskapai penerbangan cancel lagi. Tanggal sekian cancel lagi sampai hari ini. Sampai kemarin saudaraku saya lihat di Instagram BE, saya kaget. Biasanya dia bilang Jason Statham, ini kayak Mbah Panijan, sudah kumis jenggotan, saudaraku. Kaget saya. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ingat, akar segala kejahatan cinta uang. Uang tidak salah, cinta uang yang salah. Saya mau katakan, saudaraku, cinta uang itu bukan hanya, jangan berpikir, oh orang-orang yang kaya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, dia cinta uang. Belum tentu. Hanya gara-gara uang 15.000, saudaraku, orang bisa bunuh kok. Artinya cinta uang. Hanya gara-gara saudaraku uang parkir gak dibayar, ribut, cinta uang. Jam-jam ibadah gini konsentrasi, jangan mikirin uang, jangan mikirin bisnis. Saudara, ini bicara cinta uang. Cinta uang, jangan berpikir bahwa kalau orang itu pakai mobil bagus, mobil mewah, berarti dia cinta uang. Belum tentu. Banyak orang pakai mobil bagus, nggak cinta uang, hatinya melekat sama Tuhan. Abraham kaya raya, untanya berapa? Ayub berapa, saudaraku? Bahkan banyak orang miskin yang cinta uang. Saudaraku, cinta uang nggak bisa diukur dengan berapa yang Anda punya. Itu bicara hati. Bicara hati, bicara integritas. Ya, orang bisa bohong untuk mendapatkan uang. Seperti saya katakan kemarin, saudaraku, bisa saja kita bersaksi demi dapat uang. Ya, saudaraku, mereka akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini tanda-tanda akhir manusia, akhir zaman. Saya mau bicara, saudaraku, akhir zaman, tapi saya mau sampaikan dulu tanda-tanda manusianya lebih dulu. Kalau ini sudah ada, berarti ini kita sudah ada di zaman akhir. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Berapa banyak anak-anak yang berontak pada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Banyak orang bokamsia, orang Tionghoa bilang bokamsia, saudaraku, tidak tahu berterima kasih. Maka selalu saya ingatkan berkali-kali, jadilah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada hamba Tuhan, saudaraku, kepada orang-orang yang pernah dipakai Tuhan untuk menolong kita. Maka saya katakan, Bapak Ibu, pertama kali saya ke Bandung pindah dari Cirebon, ada satu keluarga orang Tapanuli, saudaraku, yang menerima saya di rumahnya. Dia menyediakan rumah tuanya, rumah dinas tentara untuk saya pakai. Sampai hari ini setiap tahun Anda boleh tanya ketiga anak saya bawa 3 anak saya ke keluarga itu untuk mengucapkan selamat Natal. Beberapa bulan sekali, saudaraku, pasti kita ketemu, kita datangi, kita beri berkat, kita kasih perhatian. Bahkan kemarin, saudaraku, ibu dari keluarga ini meninggal. Saudaraku, kita bantu. Artinya apa? Sebagai tanda kita tahu berterima kasih kepada orang yang pernah dipakai Tuhan menolong kita. Masuk keluarga saya di Pemalang, om tante saya, saudaraku. Oh,
Sekarang om tante saya udah nggak ada, sudah meninggal. Gimana rasa terima kasih saya tunjukkan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Nah, jadilah orang yang tahu berterima kasih. Sebab saudaraku, saya nggak pernah melihat pertolongan Tuhan ujuk-ujuk datang dari langit, pasti pakai orang-orang. Katakan amin. Amin. Ini keadaan manusia akhir zaman. Ya, ini masa yang suka manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi hamba uang, pikirannya selalu di uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sekarang berapa banyak anak-anak yang berontak sama orang tuanya? Apakah tetap anak-anak tapi anak durhaka? Bukan sia, tidak mempedulikan agama. Tuh, tidak peduli dengan agama. Sekarang saudara Anda lihat, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Maunya berantem terus, maunya ribut terus. Suka menjelekkan orang. 2 Timotius 3 ya. Tidak dapat mengekang diri, garam. Tidak suka yang baik, suka berkhianat. Tuh. Sekarang pengkhianatan di mana-mana. Baik dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis. Saudaraku, ya, udah ditolong, malah nipu, mengkhianati. Saudaraku ya, di dalam dunia pelayanan, oh ya banyak, saudaraku. Udah ditolong, mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tuh, orang-orang ini kayaknya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Yaitu apa kekuatan ibadah kita? Kasih. Mereka memungkiri. Jauhilah orang-orang seperti itu, kata firman Tuhan. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Dari sini kita tahu tanda-tanda manusia pada akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda ini sudah ada hari ini? Sudah, berarti ini adalah akhir zaman, saudara. Ini akhir zaman, bahkan kitab Matius Yesus berkata begini, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin luntur. Jika orang menghalalkan segala cara, yang penting cuan, yang penting untung. Orang menghalalkan segala cara, yang penting untung. Maka kita sering melihat orang jual makanan, saudaraku, dicampur apalah, dikasih zat pewarna apalah. Ya, Bapak Ibu, contoh saudaraku, buah begini warnanya begini, semua itu ternyata saudaraku, karena kasih kebanyakan orang sudah semakin dingin. Betul? Berapa banyak anak-anak yang menyerahkan orang tuanya ke panti jompo, saudara? Ya, diserahkan di panti jompo, nggak dipelihara. Berapa banyak kan? Mumpung orang tuamu masih hidup hari ini, hormati, hargai dia. Jangan kamu kasih apel, kasih makanan saat orang tuamu sudah meninggal. Cuman ada foto kamu kasih, Pak, ini Pak apel. Foto papamu cuman dromok doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Hormati ayah ibumu selagi mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak perlu dihormati, dikenang saja kebaikannya. Ngapain kita hormati orang mati? Hormati orang tuamu masih hidup. Kalau udah meninggal nggak ada hubungan antara orang hidup dan yang mati. Saudaraku, tanda-tanda akhir zaman seperti ini. Sekarang pertanyaannya, saudaraku, kita lihat sekarang Injil Matius pasal yang ke-24. Sudah jelas, maka hari ini ayo kembali. Hati kita mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, cinta Tuhan. Bukan cinta uang, kita jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Haleluya. Saudaraku, saya diberkati Tuhan dengan berkat melimpah, tapi hati saya nggak melekat sama harta. Saat Tuhan bilang persembahkan
saudaraku, mobilmu. Berapa mobil yang sudah saya persembahkan, saudaraku, untuk pembangunan rumah Tuhan, baik di Palangkaraya, baik di Bandung. Saudaraku, rumah, berapa rumah pertama pun saudaraku saya punya, Tuhan bilang persembahkan. Ini rumah yang saya pakai, saudaraku, ini begitu lunas. Tuhan bilang persembahkan untuk beli tanah gereja, saya persembahkan. Hati saya nggak melekat ke harta. Anak-anak saya tahu bahwa apa yang kita miliki ini milik Tuhan yang dititipkan. Amin. Justru pada waktu hati saya melekat sama Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan, saudara. Oh, Tuhan tambah-tambahkan, saudara, ya. Tuhan tambah-tambahkan. Bergembira karena Tuhan memberikan. Ya, saudaraku. Amin. Haleluya. Berapa, saudaraku, boleh tanya bendahara Palangkaraya, bendahara mana lagi, Bandung, berapa mobil yang saya persembahkan untuk pembangunan? Banyak, saudara. Artinya hati saya nggak melekat ke situ. Saya punya mobil bagus, saya menikmatinya. Tapi kalau Tuhan bilang persembahkan. Amin. Nggak ada yang saya pertahankan, saudaraku. Nggak ada yang saya pertahankan. Sebab apa? Kita sehat aja itu udah sangat syukur. Haleluya. Semua berkat itu titipan Tuhan. Amin. Nah, yang Tuhan mau artinya Anda punya hati seperti itu. Jangan berpikir bahwa orang punya mobil bagus, rumah bagus, hatinya melekat ke harta. Belum tentu. Abraham, saudaraku, kenapa Anda lihat ada yang lebih daripada harta? Yaitu apa? Anak. Dan Allah minta yang paling berharga dari Abraham, yaitu anak. Itu pun dipersembahkan. Itu bukti bahwa hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda bertanya, 3 anak saya, 3-tiganya waktu masih bayi saya angkat ke atas, saudara. 3-tiganya. Dan saya bilang gini, Tuhan, saya persembahkan anak laki-laki saya yang sulung. Kemudian yang kedua lahir, saya persembahkan anak laki-laki saya yang kedua. Dan yang ketiga, saya persembahkan Tuhan. Biarlah Tuhan, ini doa bapaknya, pakai mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Selebihnya terserah mereka dengan Tuhan. Amin. Terserah mereka. Kalau Tuhan mau panggil mereka, silahkan, saudaraku. Saya nggak memaksa mereka. Saya demokratis. Artinya apa? Terserah kamu punya cita-cita jadi apa. Maminya mendorong, Val, Chris, harus jadi dokter. Nggak ada yang mau, saudaraku. Ya biar aja, saudaraku. Jadi pengusaha, silahkan. Terserah mereka, saudara. Ini. Tapi saya sebagai orang tua, saya menyerahkan ketiga-tiganya. 3 anak laki-laki saya serahkan. Tuhan, ini milikmu, bukan milikku. Engkau menitipkan. Kenapa, saudaraku? Sebab nanti dalam kerajaan 1000 tahun, hubungan saya dengan ketiga anak bukan lagi bapak dan anak, sama-sama makhluk roh. Nggak ada lagi nanti revival, saudaraku, cium tangan saya. Kenapa? Semuanya nggak manggil saya papa. Nanti kalau gitu semuanya tua, ada yang tua, ada yang muda. Semuanya muda semua, nggak ada yang tua. Amin. Tenang, dalam kerajaan 1000 tahun, tubuh kita semua sempurna. Ya. Yang kurus-kurus itu, saudaraku, sempurna. Jadi pas, proporsional. Yang pendek-pendek jadi tinggi. Yang tinggi-tinggi ya sudah disetarakan. Amin. Tenang ya, saudaraku, semua normal. Yang nggak ada tangannya tumbuh di tubuh kemuliaan itu semua ada. Haleluya. Oke, sekarang kita lihat Matius 24, saudaraku. Matius pasal 24. Jadi kemarin kita belajar bagian yang pertama, yaitu bahwa Yesus mau mengangkat, mempersunting mempelainya yang sudah dewasa. Untuk menjadi anak, Anda cukup percaya Yesus, terima Tuhan Yesus, akui segala dosa bagi yang belum lahir baru, minta ampun untuk segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Hatimu percaya, mulutmu mengaku, engkau selamat, engkau sah menjadi anak Allah. Yang belum dibaptis, tanda daripada pertobatan, Anda memberi diri dibaptis. Nah, tapi jangan terus ada di posisi sebagai bayi rohani. Harus bertumbuh, saudaraku, menjadi, saudara, Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa, mempelai Kristus, itu artinya Kristen yang dewasa. Bagaimana caranya? Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang keduanya, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah itu baik, berkenan, sempurna. Amin.
baik, berkenan, sempurna. Nah, kita bertumbuh, saudaraku. Kita bertumbuh terus sampai akhirnya kita, saudaraku, bicara soal kedewasaan, percaya. Yang penting kita berusaha, kita bertumbuh. Memang, saudaraku, sampai Tuhan Yesus datang, saudaraku, nggak akan bisa sempurna kalau Yesus nggak menyempurnakan Anda. Nggak bisa, tapi kita berubah, pembawaan budi kita berubah. Yang dari kikir jadi murah hati, yang dari amarah jadi peramah, dari yang suka gosip ngomongin orang begini, berubah, saudaraku. Haleluya. Matius 24 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, katanya, katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang. Jadi akan ada orang-orang yang ngaku Mesias. Ngaku Mesias, hati-hati, saudaraku, ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya, belum. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh. Ada martir, ada hamba-hamba Tuhan yang akan dibunuh, saudaraku. Dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Akan murtad, saudaraku. Maka saya mau sampaikan ini, banyak orang-orang yang namanya nama Kristen, saudaraku, sekarang udah pada murtad, saudaraku. Banyak. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ini tanda-tanda permulaan daripada penderitaan, saudaraku. Belum penderitaan, baru permulaan. Permulaan aja udah begini, apalagi nanti masa penderitaan. Pada masa penderitaan antikris, saudaraku, 7 tahun ya masa antikris, Anda dan saya udah diangkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maksudnya apa bertahan sampai kesudahannya? Tetap setia, tidak menyangkal Yesus. Apapun yang terjadi, maka saudaraku, ya ayat berikutnya, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bukan orang percaya Yesus, bukan. Injil diberitakan. Dan hari ini Bapak Ibu tiap hari selalu ada saja Injil diberitakan lewat online. Dan banyak orang mendengar. Haleluya. Artinya Injil sudah diberitakan ke seluruh bangsa ini. Haleluya. Saudaraku, Injil sudah diberitakan. Gereja BFA, saudaraku, tiap pagi sampai sore ada ibadah Pondok Daud, saudaraku, di Mekarwangi, live streaming. Anda bisa mengikuti sambil memuji, menyembah dengan firman. Setiap season 1 jam. Dan kemudian jam 7 malam, saya bersama keluarga, ini malam ke-75. Injil diberitakan, tanpa dibatasi oleh waktu, oleh jarak, oleh tembok, oleh ruangan. Saat saya berkhotbah begini, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua, yang dimanapun bisa mendengar. Artinya Injil diberitakan ke seluruh bangsa. Sudah terjadi hari ini. Anda lihat bahwa seluruh dunia sedang ibadah online. Saudaraku, mungkin pikirnya iblis berpikir dia udah berhasil, gereja ditutup. Tapi ternyata, saudaraku, ribuan bahkan jutaan rumah dibuka untuk online, untuk ibadah gereja Tuhan, saudaraku. Kalau kita melihat, saudaraku, kronologis COVID-19 ini, dan kemudian akhirnya menjadi seperti satu tatanan, one world order, saudaraku, ya, seperti tatanan, arahnya kita mengerti siapa di balik belakang ini. Nah, artinya Bapak Ibu, sama seperti pada waktu pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem yang diperintahkan oleh Herodes. Kenapa itu? Respon iblis akan kasih karunia keselamatan seorang anak
juru selamat Tuhan lahir di kota Daud, Bethlehem. Demikian juga, saudaraku, ini respon iblis akan kasih yang Tuhan berikan atas seluruh dunia. Hari ini ada satu lembaga yang 1 bulan lalu saya sampaikan, mencatat, saudaraku, lewat ibadah online di Amerika, 130.000 orang bertobat baru, saudaraku, terima Yesus. Berapa banyak itu yang tercatat di Amerika, belum di Brasil, belum di mana-mana. Hari ini orang Eropa yang biasa, saudaraku, ya artinya agama mereka sepertinya sepak bola, gereja sepi. Saudaraku, saya pernah ketemu dengan, waktu saya jalan di Paris, saya ngobrol dengan orang di sana. Dia bilang begini, Emerson, seumur kamu begini rajin ibadah. Di Paris gereja, saudaraku, tua-tua. Orang ke gereja kalau nikah, kalau mati, kalau dibaptis. Setelah itu jarang. Kamu di Indonesia bisa begini, iya, hari ini semua mencari Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Iblis berpikir dia berhasil menutup, tapi puji Tuhan, hari ini gereja dibuka di jutaan rumah di seluruh dunia. Injil diberitakan. Orang kan nggak ada kerjaan, saudaraku, ya, di rumah nggak bisa keluar, nggak ngapa-ngapain, bingung. Akhirnya ngapain? Dia buka, saudaraku, ibadah online. Dia lihat gereja A, dia lihat gereja B. Bahkan, saudaraku, dia lihat macam-macam. Akhirnya Injil diberitakan, banyak orang juga terima Yesus. Katakan amin. Berarti tanda ini sudah digenapi. Injil sudah diberitakan. Ini berarti Yesus segera datang. Dan ingat, Yesus datang menjemput siapa? Gereja yang dewasa. Saudaraku, mungkin Anda berkata, Pak, tapi kalau saya baru bertobat kan susah dewasanya. Asal kamu ada kemauan untuk berubah, kemauan untuk bertumbuh, kamu ke sana, Tuhan yang menyempurnakan Anda. Nah, lewat ini Bapak Ibu, maka tadi saya katakan, saudaraku, ingat ya, tanda-tandanya akhir zaman sudah terjadi, Pak Anto. Anak berontak sama orang tua, orang tidak tahu berterima kasih. Loh iya, saudaraku, orang tidak tahu berterima kasih. Banyak, saudaraku. Saya nyekolahkan orang, saudaraku, yang SD, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, S1, S2, banyak. Dari mereka ada yang tahu berterima kasih, banyak juga yang nggak tahu berterima kasih. Tapi itu nggak membuat saya berhenti untuk berbuat kasih. Sebab apa? Apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Jadi biarlah upahnya datang dari Tuhan. Begitu, saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tanda-tandanya ya. Kemudian kita lihat, banyak orang akan murtad, sudah terjadi. Bahkan, saudaraku, ada pendeta-pendeta yang jual imannya. Ya. Pendeta jual iman. Sekarang, saudaraku, dia bersaksi di tempat-tempat agama lain, di tempat sembahyang agama lain, dan macam-macam. Ini tanda-tanda sudah terjadi. Kemudian apa yang akan terjadi lagi? Nah, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ini masih Matius 24, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-29. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudaraku, bla 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 bla. Kemudian saudara lihat, nasihat berjaga-jaga. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang artinya bekerja, bisnis, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang.
Sudahlah, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Dan sini kita ngerti, saudaraku, Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, saudaraku. Katakan dengan saya, Berjaga-jaga. ada dua orang lagi bisnis, satu diangkat, satu ditinggal. Makanya pastikan Bapak Ibu, ya, hari-hari begini, saudara, ya, percaya baik-baik. Anda yang belum dalam Tuhan, pastikan, saudaraku, pastikan, saudara, kalau Anda yang belum dalam Tuhan, sopirmu itu yang cinta Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, ya kalau sopirmu cinta, kebalik. Maksudnya begini, saudara, kalau Anda enggak cinta Tuhan, sopirmu yang cinta Tuhan, bahaya. Sopirmu diangkat, kamu enggak nabrak mobilnya, saudaraku. Ya, kalau pilotnya cinta Tuhan, penumpangnya enggak. Kalau kopilotnya cinta Tuhan, saat pengangkatan, dua-dua, pilot dan kopilot diangkat, pesawat bagaimana? Enggak ada yang mengemudikan. Itu yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Itu akan terjadi, maka nasihat Tuhan, berjaga-jaga. Termasuk, saudaraku, setelah itu Yesus memberikan perumpamaan 10 gadis. Dalam Matius 25, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana membawa minyak, yang bodoh tidak membawa minyak. Saudaraku, pelita sama-sama nyala. Ingat, jangan padamkan roh. Kemarin saya sudah khotbah, jangan padamkan roh. Hanya orang dewasa yang rohnya tidak padam. Hanya orang dewasa yang terus menjaga rohnya berkobar-kobar. Hanya Kristen dewasa, saudaraku, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hanya Kristen dewasa yang bisa menghormati pemimpin. Hanya Kristen dewasa, saudaraku, yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Hanya Kristen dewasa yang tetap bersukacita dalam segala keadaan. Hanya Kristen dewasa yang menjauhi kejahatan dan mengejar hidup kesalehan. Itu hanya Kristen dewasa. Jadi Bapak Ibu, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang 5, saudaraku, pada waktu mempelai pria datang, dia tetap membawa minyak. Makanya dia masuk. Nah, sementara yang 5 yang bodoh nggak bawa minyak, lampunya mati. Pas mau masuk, saudara nggak boleh lagi. Ini menggambarkan apa? Saudaraku, jangan jadi Kristen yang setengah-setengah. Jangan jadi Kristen yang tanggung. Ini waktunya sudah dekat. Anda lihat, Bapak Ibu, nanti saatnya tiba, one world order sudah mulai. Anda lihat dari sini kita ngerti. Coba gimana caranya WHO nyuruh seluruh dunia bisa sekarang cuci tangan terus, pakai masker yang sama, cuci tangan begini, pakai sanitizer, saudaraku, mau masuk gedung manapun pakai gitu. Gimana caranya kalau nggak pakai COVID-19? Coba kalau WHO ngomong semua pakai masker, nggak akan ada yang nurut. Tapi dengan begini semuanya nurut. Dari sini kita ngerti siapa di balik COVID-19 ini. Ini respon iblis akan kasih karunia, akan ada penuaian besar-besaran yang Allah akan lakukan bagi dunia ini. Nah, tapi saudaraku, iblis kembali lagi ke celek. Sama seperti pada waktu dia berhasil menyalibkan Yesus di kayu salib. Iblis berpikir dia menang, Yesus mati. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Saudaraku, sama. Hari ini, saudaraku, iblis berpikir, gue berhasil, gereja ditutup. Gue berhasil nih, BFA ditutup di seluruh Indonesia. Dia nggak tahu, justru BFA dibuka di rumah-rumah. Hari ini Anda ibadah di rumah-rumah, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Jakarta, di Surabaya, semuanya cari Tuhan. Luar biasa. Justru saudaraku, ya, keluarga-keluarga yang selama ini susah ketemu terus setiap malam. 75 malam, saudaraku, saya nggak pernah seumur hidup 75 malam khotbah setiap hari. Ini baru hari ini. Nggak pernah, saudaraku. Saya jadi hamba Tuhan saya bertobat terima Yesus dari tahun 85 dan melayani Tuhan udah 35 tahun, belum pernah 75 hari saya khotbah tiap hari. Saudaraku, 23 tahun, saudaraku, ya, umur pernikahan kami, belum pernah 75 malam saudara kumpul dengan Budion, dengan anak-anak begini, belum pernah, baru hari ini. Biasanya saudaraku masing-masing punya kesibukan. Ya, kita ibadah lah, revival kuliah lah, atau kris di Surabaya lah,
atau revival ketemu temennya lah, ngopi di Starbucks, atau ketemu pacarnya lah, itu sulit ketemu. Bahkan kadang-kadang untuk acara keluarga makan bareng aja saya harus ngomong, Val, tanggal sekian kita makan keluarga ya, adikmu ulang tahun. Baru bisa ketemu. Hari ini tiap malam makan bareng, saudaraku. Betul, Chris? Tiap malam makan bareng, saudara. Ini hal yang luar biasa. Makanya bersuka cita. Haleluya. Ini yang iblis nggak pikir. Dia pikir dengan COVID-19 gereja ditutup dia menang. Justru saya melihat begitu banyak pertobatan, saudaraku. Bahkan banyak orang-orang di luar Kristen yang mendengar khotbah saya hari ini. Saya jadi ingat tahun 2005 saat saya khotbah di Maestro tiap hari Jumat. Berapa banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan dan pertobatan. Hari ini Tuhan lipat gandakan lebih banyak lagi. Kenapa? Nggak hanya Radio Maestro yang hanya kota Bandung sekitarnya, udah coba. Tapi ini se-Indonesia bahkan seluruh dunia bisa mendengar asal tahu bahasa Indonesia. Musim yang baru telah tiba. Musim kelimpahan besar. Saatnya bersorak dan bersuka cita. Janji Tuhan digenapi. Musim yang baru telah tiba. Musim kelimpahan besar. Saatnya bersorak dan bersuka cita. Janji Tuhan digenapi. Engkau membuat sesuatu yang baru. Jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku. Aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Lihat, Dia menjadikan sesuatu yang baru bagi kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami katakan selamat datang di Year of Nourishing. Tahun kami bertumbuh, berbuah, dan berkembang di seluruh aspek kehidupan. Terpujilah Tuhan. Engkau membuat sesuatu yang baru. Jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku. Aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Membuat sesuatu yang baru. Jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku. Aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.